Pemirsa, ribuan bonek Persebaya Surabaya ini memenuhi halaman depan Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Supporter berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun HUT Persebaya Surabaya ke-98. Yel-yel khas bonek dan pesta kembang api disertai nyala api flare meriahkan suasana malam di depan stadion legendaris Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Atraksi ini dilakukan oleh ribuan supporter bonek untuk memeriahkan anniversary atau ulang tahun Persebaya Surabaya ke-98. Selama berada di depan Stadion Gelora 10 November, bonek yang membawa bendera dan berbagai atribut bersama-sama menyanyikan chant atau lagu supporter Persebaya. Bagi bonek, perayaan ulang tahun Persebaya ini sudah menjadi tradisi dengan berkumpul di Stadion legendaris Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin juara, jadi juara, semakin membanggakan kota Surabaya. Permainannya lebih baik dan sering juara sih. Perayaan HUT Persebaya Surabaya yang diikuti ribuan supporter berlangsung meriah. Perayaan pun berlangsung lancar dengan dijaga ketat oleh kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah mobil bermuatan BBM ilegal meledak di jalan raya di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, sopir mobil selamat namun langsung melarikan diri. Sebuah mobil pengangkut BBM ilegal meledak saat melintas di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ledakan membuat panik warga sekitar dan membuat mereka lari selamatkan diri. Diduga mobil tersebut mengangkut sejumlah jeriken BBM untuk ditimbun, namun tiba-tiba jeriken BBM tersebut meledak. Supir mobil diselamat dalam insiden tersebut. Sopir sempat mengarahkan mobil ke tempat sepi sebelum kemudian melarikan diri. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk padamkan api. Polisi yang melakukan pemeriksaan temukan beberapa jeriken di dalam mobil yang diduga akan digunakan untuk simpan BBM. Saya dengar tadi ada bunyi, saya kira bom kelapa yang jatuh buahnya tuh, saya kena mobil. Padahal bensin dia meledak. Mobilnya di mana? Ya? Mobilnya di mana? Mobilnya dia lari di bang. Ini memang di sini sering ada aktivitas. Iya, sering. Apa? BBM. Tiap hari. Saat ini polisi masih menyelidiki identitas pemilik mobil dan memburu supir mobil yang kabur. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, komplotan curanmor mencuri 4 sepeda motor milik warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat aksinya ketahuan, komplotan pelaku berhasil lolos lantaran menodongkan senjata api dan senjata tajam ke warga. Para pencuri motor ini beraksi di permukiman warga di Jalan Haji Domang, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjelang subuh. 4 pelaku menggasak 4 sepeda motor yang terparkir di dalam dan luar rumah. Para pelaku beraksi menodongkan senjata tajam dan senjata api. Hal ini membuat warga tak berani mendekat, namun 1 sepeda motor berhasil diamankan warga. Warga telah melaporkan pencurian sepeda motor ini ke Polsek Kebonjeruk, sementara polisi masih melakukan penyelidikan. Pemirsa, seorang pria anggota TNI Gadungan curi 30 gram emas di salah satu rumah warga. Melawan saat proses pencarian barang bukti, polisi terpaksa menembak pelaku. Ambil. Di atas. Mana? Iya. Di atas. Tim Jatanras Satreskrim Polres Goa berhasil meringkus seorang pria residivis kasus pencurian di rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aman. Mana baju kotoran?
Baju tentara mana? Dong, masih juga enggak? Semua Bu. Maksudnya enggak mana? Oh iya. Mana baju tentara? Baju tentara. Saat melancarkan aksinya, pelaku berseragam TNI dan mengaku sebagai Babinsa yang bertugas di Benteng Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku pun menawarkan bantuan sosial kepada warga. Namun naas, saat kondisi rumah korban sepi, pelaku malah membawa kabur 30 gram emas beserta HP korban. Modusnya pelaku ini mendatangi korban dan berpura-pura menyamar sebagai anggota TNI, yaitu Babinsa. Sehingga pelaku menyampaikan kepada korban bahwa akan ada dilakukan pendataan di Armet, pendataan untuk menerima bansos. Ketika dilakukan pencarian barang bukti, pelaku sempat melawan hingga polisi terpaksa melumpuhkan dengan tembakan. Kini polisi masih mencari barang bukti 30 gram emas yang dicuri dan telah menyita HP, pakaian, serta motor pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. 2 dari 3 kawanan rampok di Bangka Belitung berhasil dibekuk polisi dengan barang bukti ratusan gram emas. Ya, para pelaku sempat melakukan perlawanan. Seorang kawanan rampok dibekuk tim Kelambit Satreskrim Polres Bangka Belitung di salah satu rumah warga yang dijadikan tempat persembunyian kawasan Kecamatan Belinyu. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat akan diborgol. Sebelumnya, polisi lebih dulu menangkap teman pelaku yang diduga akan melarikan diri keluar pulau. 2 pelaku perampokan ini merupakan residivis kasus yang sama yang telah menyatroni sejumlah rumah dengan hasil kejahatan hingga miliaran rupiah. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang hasil rampokan, yakni sejumlah perhiasan emas dan emas batangan hingga uang tunai belasan juta rupiah. Pelaku yang sudah kita amankan di Belinyu merupakan pelaku daripada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang dimana dari pelaku tersebut melakukan pencurian di malam hari dan membongkar rumah. Untuk barang bukti yang kita amankan yaitu emas dan sejumlah uang dengan total kerugian kurang lebih sekitar 500 juta. Saat ini polisi memburu seorang pelaku yang buron. Dari Kabupaten Bangka Belitung, Muhammad Maulana melaporkan. Baik, pemirsa, kita informasi selanjutnya di mana ada seorang pria yang mengaku sakti dan mampu menggandakan uang. Ini diringkus polisi di Cilacap, Jawa Tengah setelah menipu jumlah korban. Nah, polisi menyita barang bukti uang palsu hingga 3 miliar rupiah. Wow. Satuan Reserse Polresta Cilacap dan Polsek Roya Cilacap, Jawa Tengah menangkap seorang pria parubaya berinisial EP setelah diduga menipu dengan modus penggandaan uang. Polisi juga mengamankan uang palsu sebanyak 3 miliar rupiah yang disimpan di koper. Dalam aksinya, pelaku memperdaya korban dengan iming-iming menggandakan uang dengan syarat korban menyerahkan sejumlah uang. Aksi penipuan EP terbongkar ketika seorang warga Palembang menyerahkan uang asli sebesar 180 juta rupiah, namun uang hasil penggandaan sebesar 280 juta rupiah ternyata palsu. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan uang palsu dari Yogyakarta. Kemudian tidak lama setelah menyerahkan, yang bersangkutan bergegas pergi. Ya, begitu melihat ada kejanggalan dari hal tersebut, istrinya kemudian bersama korban memeriksa uang tersebut. Begitu dibuka, 4 lembar tumpukan atas pertama itu uang asli. Nah, kemudian di bawahnya ternyata uang palsu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Mata Uang serta pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa sore kembali meletus dengan dentuman yang kuat
disertai hujan batu dan pasir. Kesini lagi itu di ujung. Misal saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada di status level 3 atau siaga. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Warga diminta waspada karena dapat terjadi potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatonlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Warga yang terdampak hujan abu gunung dihimbau memakai masker, menutup hidung mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini dari letusan Gunung Lewotobi laki-laki, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews, Joni Nura. Ya, selamat pagi Joni, bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana dengan warga terdampak? Apakah sudah mengungsi semuanya? Selamat pagi Faisal dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Desa Buru, Kecamatan Bulanggitan, di mana terletaknya Gunung Lewotobi laki-laki. Saat ini warga belum banyak yang mau mengungsi, mereka tetap mau menetap di rumah mereka walaupun pasca letusan kemarin sore yang ketinggian mencapai 10.000 dari kaki Gunung Lewotobi sendiri. Hingga saat ini warga banyak yang masih menetap di rumah mereka dan bahkan ada warga yang masih terus membersihkan atap rumah mereka. Mereka tidak takut dengan kondisi erupsi yang terjadi kemarin pagi, Pak. Ya, Joni, apakah ada informasi mungkin ada di mana warga telah mengungsi ini saat ini? Baik, Togi, dapat saya sampaikan bahwa ada beberapa warga dari desa di Boru sendiri mengungsi ke kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Mereka mengungsi karena hendak kembali ke rumah mereka di pengungsian tidak bisa sehingga mereka memilih lari ke Kabupaten Sika untuk mengamankan diri. Togi. Baik, Joni, mungkin Anda bisa memperlihatkan kepada kami, menunjukkan kepada kami bagaimana situasi terkini di sana. Mungkin Anda bisa menggunakan kamera Anda dan memperlihatkan kepada kami. Baik, inilah kondisi terkini di Boru, di mana banyak warga yang masih menunggu kendaraan mau kembali ke posko pengungsian. Di sini ada beberapa warga yang masih menunggu kendaraan untuk kembali ke posko pengungsian. Baca. Ini adalah abu-abu yang akibat letusan Gunung Lewotobi sehingga membuat setiap kendaraan yang melintas di jalan negara Trans Flores Larantuka ini mengakibatkan abu yang cukup pekat sehingga warga diminta untuk menggunakan masker. Baik, lalu imbauan dari petugas sampai kapan warga harus mengungsi? Baik, dari petugas sendiri sudah menyampaikan kepada warga agar segera meninggalkan lokasi yang dimasuk dalam zona merah. Namun warga tetap masih mau bertahan, mereka memilih hidup di rumah mereka karena kembali ke rumah mereka untuk memberi makan ternak-ternak yang masih ada di kampung mereka. Ya, Joni, apakah ada informasi mungkin ada letusan susulan nantinya atau mungkin sudah reda di sana? Baik, Togi, dapat saya sampaikan bahwa pasca letusan kemarin sore ketinggian 10 km, pada malam harinya pukul 19 kembali terjadi letusan, yaitu dengan ketinggian sekitar 5.000 meter dari kawah mulut Gunung Lewotobi sendiri. Dari petugas pos pengamat sendiri meminta warga agar tetap siaga dan meninggalkan radius 7 km dari bawah kaki Gunung Lewotobi sendiri. Namun sampai saat ini warga pun masih dikatakan masih bandel, belum mau meninggalkan lokasi, mereka masih tetap mau bertahan di rumah mereka.
Apakah ada strategi khusus atau pendekatan khusus begitu kepada warga dari petugas agar mereka ini mau mengungsi dan mengikuti aturan? Karena memang kalau kita lihat dari televisi ya saat ini memang agak cukup membahayakan ya di sana. Baik, pemerintah dan petugas sudah beberapa kali menghimbau warga agar segera meninggalkan lokasi mereka yang tinggal di bawah kaki Gunung Lewotobi laki-laki sendiri. Namun warga merasa bahwa ketika mereka berada di kamp pengungsian yang sudah sekitar mau setahun, mereka merasa kekurangan sehingga mereka harus kembali ke rumah mereka untuk memberi makanan ternak dan melihat kebun-kebun mereka, sehingga mereka masih memilih bertahan. Ya, Joni, mungkin bisa diperlihatkan ke kita semua, mungkin seberapa tebalnya ini abu dari Gunung Lewotobi ini meletus kemarin? Oke, baik, Togi dapat saya sampaikan bahwa ini juga ada beberapa warga yang sudah mulai mengungsi, Togi, menggunakan pick-up. Mereka mengungsi menggunakan inisiatif sendiri untuk ke pos pengungsian, Togi. Ini adalah situasi terkini, warga menggunakan pick-up untuk membantu warga yang hendak mau kembali ke kamp pengungsian, Togi. Ya, Joni, apakah dari mungkin pemerintah ini telah membantu warga mengevakuasi mungkin? Ya, hingga saat ini pemerintah belum melakukan evakuasi terhadap warga karena warga melakukan evakuasi mandiri sendiri, Togi. Apa yang menjadi kendalanya, Joni? Ya, menjadi kendalanya karena warga tidak mau mengungsi, Togi, sehingga mereka masih tetap memilih bertahan di kampung mereka dan masih merasa nyaman dengan situasi yang terkini. Oke, baik. Lalu sebenarnya seberapa jauh jarak dari lokasi permukiman warga ini ke tempat pengungsi, Joni? Dari jarak dari bawah kaki gunung dari desa ke tempat pengungsian itu kira-kira sekitar 10 km dari bawah kaki Gunung Lewotobi sendiri. Ya, Joni, mungkin bisa diperlihatkan ke kita semua seberapa tebalnya ini debu dari gunung meletus ini, bisa diperlihatkan kami semua? Ini Togi, ini adalah ketebalan dari abu vulkanik ini sendiri diperkirakan sekitar 20-an sentimeter, karena ini sangat tebal dan sangat pekat. Baik, ini cukup tebal ya sepertinya, Togi dan juga Joni. Lalu apa langkah pemerintah terkait dengan mengantisipasi dampak bagi kesehatan warga untuk menghirup abu vulkanik ini? Baik, ya, tadi sempat saya mewawancara salah satu warga, mereka mengatakan mereka masih sulit mendapatkan masker karena beberapa pengungsi yang berada di kamp pengungsian sudah mengalami sakit batu pilek di kamp pengungsian. Dan pagi tadi juga saya menjumpai sejumlah warga banyak yang tidak menggunakan masker. Dan para pengendara sendiri yang melintas di lokasi ini mereka harus menggunakan mantel sehingga debu tidak mengenai baju-baju mereka dan kotor. Lalu adakah petugas yang membantu ke sana, yang menghampiri warga untuk sekedar memberikan masker ataupun mengangkut warga untuk mengungsi? Ya, hingga saat ini saya terpantau di Desa Boru sendiri belum ada petugas yang datang untuk menghimbau warga untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih nyaman. Aisyah. Ya, Joni, ini mungkin terkait dengan listrik di sana, apakah masih berfungsi nyala atau dipadamkan oleh pemerintah? Baik, di Kecamatan Boru sendiri yang tidak masuk dalam radius 7 km listriknya tetap dinyalakan. Apabila yang berada pada radius 6 km, listrik sudah dipadamkan sejak sudah mau setahun yang lalu. Baik, Joni, tetap jaga kesehatan Anda dan tetap berhati-hati saat Anda melaporkan dan juga bertugas. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Flores Timur, NTT. Nanti kita akan tunggu perkembangan dari lokasi atau situasi di sana begitu ya. Terima kasih rekan Joni, selamat bertugas kembali. Saja di sorotan, pemerintah akhirnya menetapkan status 4 pulau di Sumatera yang menjadi polemik. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara memutuskan keempat pulau itu masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Masalah 4 pulau yang
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari Singapura untuk membahas status administratif 4 pulau yang sempat menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara. Ratas daring dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang sempat disengketakan masuk ke wilayah Aceh. Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala bertemu dengan tokoh Aceh di kediaman Yusuf Kala di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta. Kedatangan Wali Nangro Aceh Tengku Malik Mahmud langsung disambut Yusuf Kala. Hadir pula Menteri ESDM Sudirman Said dalam pertemuan. Wali Nangro Aceh Malik Mahmud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah memutuskan 4 pulau yang belakangan jadi sengketa menjadi milik Aceh. Sementara Yusuf Kala juga menyebut situasi ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambut baik keputusan Presiden Prabowo yang menyatakan 4 pulau yang diperebutkan sah milik Aceh. Ya, sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengingatkan warga Sumut untuk menerima keputusan Presiden dan tidak terhasut dengan isu liar. Berikut tanggapan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita, jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita. Pak Presiden tadi sudah menyampaikan, dan tadi Pak Gubernur Aceh juga sudah menyampaikan, ini masih masuk wilayah NKRI, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas support dari Bapak Presiden. Oleh karena itu hari ini persoalan tentang 4 wilayah atau 4 pulau ini bisa kami selesaikan dengan baik. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia. Kunjungan ini untuk memenuhi undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo berangkat dari Pangkalan Udara Praya Lebar Airbase Senin malam waktu setempat. Keberangkatan Prabowo dilepas oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Dari Singapura, Presiden Prabowo berkunjung ke Rusia untuk memenuhi undangan khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, di Rusia, Prabowo juga akan menjadi pembicara utama St. Petersburg International Economic Forum 2025. Kalau saya tidak salah, undangan itu dikirim sekitar bulan Februari kepada Pak Prabowo. Waktu itu ada 2 undangan sebenarnya. Yang pertama adalah undangan menghadiri Victory Day di bulan Mei yang lalu. Kemudian yang kedua adalah undangan mengikuti St. Petersburg Economic Forum ini dengan berbagai perkembangan dan dinamika dan pertimbangan, beliau memutuskan untuk hadir yang St. Petersburg, dan dari pihak Rusia sendiri memanfaatkan ini untuk kunjungan ke negara. Kunjungan ke Rusia untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan informasi lainnya, pemirsa, politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Petor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Ya, dalam keterangannya pada wartawan Jumat lalu, Petor menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Petor bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Keterangan tersebut ditulis di sejumlah media online dan dibacakan kembali pakar hukum tata negara Refli Harun. Menurut Petor, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Petor kepada wartawan Jumat. Lebih mengejutkan lagi, Petor mengungkap bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI, mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Petor. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Widodo tidak bisa lagi dilacak, tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana, tambah Petor. Andi Wijayanto sendiri menurut Petor sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam. Padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah, ujarnya tegas. Pemirsa, pakar telematika Rosuryo mengkritik pernyataan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Presiden ke-7 ditunjukkan, ini akan membuat keos atau kegaduhan. Menurut Roy, pengacara Jokowi seperti aksi Sri Mulat yang lontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Pakar telematika Roy Suryo menyebut tim pengacara mantan Presiden Joko Widodo sedang menunjukkan aksi Sri Mulat karena melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Kritikan disampaikan Roy Suryo menanggapi ucapan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Jokowi dibuka ke publik dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi presiden buruk. Roy Suryo menjelaskan tentang ciri khas Sri Mulat yang sering menggunakan logika terbalik untuk menerangkan sesuatu. Ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya. Kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya gitu. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Sebelumnya, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Rifai Kusumanegara, mengklaim tuduhan-tuduhan ijazah palsu Jokowi bukan untuk mencari kebenaran atau kepentingan akademik semata, melainkan hanya untuk menjatuhkan Jokowi. Hal ini dibuktikan selama proses penyelidikan yang sudah dilakukan kepolisian selama 2 bulan. Hasil penyelidikan pihak berwenang tetap ditolak oleh pihak-pihak berperkara sehingga tuduhan masih terus berlanjut. Sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis.
Rifai juga meminta pihak Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas menyelesaikan laporan lain yang masuk untuk segera diputuskan apakah masuk ke tahap penyidikan atau dihentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara Jokowi Yakub Hasibuan menilai permintaan kasus ijazah Jokowi naik penyidikan bentuk kriminalisasi. Ya, menurut Yakub, kasus ijazah ini membuat gaduh dan merugikan Joko Widodo. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Yakub Hasibuan menanggapi desakan agar kasus ijazah Joko Widodo naik penyidikan. Menurut Yakub, permintaan itu merupakan bentuk kriminalisasi. Sebab menurutnya kasus ijazah Jokowi sudah selesai setelah Barreskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Yakub Hasibuan juga menjelaskan desakan agar kasus ijazah Jokowi naik penyidikan ini menyesatkan dan membuat gaduh di masyarakat. Selain itu, menurut Yakub, Jokowi dirugikan atas tudingan ijazah palsu tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa mantan pejabat Mahkamah Agung yang juga dikenal maklar perkara Zarof Richard menghadapi sidang vonis kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur terkait kematian Dini Sera hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selain Zarof, hakim juga akan membacakan vonis terhadap Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa Ibu Ronald Tanur, Meriska, memberi suap agar anaknya divonis bebas dalam kasus tewasnya Dini Sera. Uang suap tersebut diserahkan kepada 3 hakim kasus Ronald Tanur di PN Surabaya yang juga telah menjadi terdakwa. Sementara itu, Zarof Richard ini didakwa menerima gratifikasi 915 miliar rupiah dan 51 kilogram emas selama 10 tahun menjadi pejabat MA. Selain itu, Zarof didakwa terlibat menjadi maklar perkara dalam vonis bebas Ronald Tanur. Dan untuk mengetahui jalannya agenda sidang hari ini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Esra Ambarita dari Tipikor Jakarta. Baik, selamat pagi Esra. Apakah sidang ini sudah dimulai? Ya, selamat pagi Togi, Zila, dan juga pemirsa. Betul bahwa hari ini kita akan sama-sama mendengar vonis maupun putusan hakim untuk 3 terdakwa dalam kasus ataupun perkara vonis bebas Ronald Tanur, di mana 3 terdakwa ini yakni adalah Zarof Richard yang merupakan mantan pejabat MA, kemudian yang kedua adalah ibunda dari Ronald Tanur yakni Meriska Wijaya, dan satu lagi adalah pengacara dari Ronald Tanur yakni Lisa Rahmat. Namun kalau kami perhatikan bahwa agenda sidang ini belum dimulai dan ruang sidang juga belum dibuka, tapi kalau menukil situs resmi dari Pengadilan Tipikor ini akan dimulai pada pukul 14.00 atau pada pukul 2 siang jika tidak mengalami perubahan. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa ini adalah mendengarkan vonis karena kemarin kita sudah ikuti persidangan, rentetan persidangan sudah dibacakan juga pledoi hingga tuntutan. Dan tuntutan untuk para terdakwa ini berbeda-beda. Misalnya saja untuk Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur ini dituntut dengan 14 tahun penjara dan diminta agar surat izin pengacara advokatnya ini dicabut. Kemudian untuk kedua yakni Zarof Richard ini mantan pejabat MA yang juga diyakini sebagai maklar dalam perkara vonis bebas Ronald Tanur ini dituntut dengan penjara kurungan 20 tahun penjara dan juga denda 1 miliar subsidi 6 bulan. Sementara untuk ibunda Meriska Wijaya, ibunda dari Ronald Tanur yakni Meriska Wijaya ini dituntut dengan 4 tahun penjara dan denda 750 juta subsidi 6 bulan. Nah, kemarin kita juga sama-sama mendengarkan dakwaan bahwa untuk
para terdakwa yang duduk di kursi pesakitan ini juga mendapatkan dakwaan yang berbeda. Misalnya saja untuk Lisa Rahmat dan juga Meriska Wijaya, ini didakwa telah melakukan penyuapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara dari Ronald Tanur dengan total yang diberikan suapnya adalah 1 miliar rupiah. Kemudian juga untuk dari Jarod Richard ini telah melakukan gratifikasi ataupun penyuapan juga kepada dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk hakimnya atau ya sebagai maklar maksud kami, ini dengan totalnya yakni 915 miliar, dan ia juga telah mendapatkan atau mendapatkan emas yakni dengan total 51 kg, di mana ini didapatkan ketika ia menjabat selama dari tahun 2012 atau selama ia menjabat di Mahkamah Agung. Nah, kita akan nantikan seperti apa jalannya vonis ini, apakah berbeda-beda, karena kemarin jaksa penuntut umum meyakini atau meminta agar semua pledoi dari para terdakwa ini ditolak, mengingat para terdakwa diyakini telah melakukan mufakat jahat dalam memvonis bebas Ronald Tanur. Nah, pemirsa, untuk diketahui bahwa sebenarnya kasus ini sudah mencuat pada tahun 2023, kemudian di tahun 2024 dari para hakim yang mengadili kasus Ronald Tanur ini memvonis bebas Ronald Tanur, sehingga ini mencuri perhatian publik. Dan ketika diusut lebih mendalam, ternyata para hakim ini mendapatkan suap yang disebut-sebut bahwa uang ini diterima langsung dari Lisa Rahmat dan ini berasal dari uang ibunda Ronald Tanur. Dan kita akan tunggu bersama karena kita ketahui bahwa dari vonis bebas ini dianulir oleh Mahkamah Agung dengan akhirnya Ronald Tanur ini divonis dari vonis bebas menjadi 5 tahun penjara. Apakah tuntutan ini nanti akan sepenuhnya diyakini oleh hakim ataukah justru akan lebih tinggi atau lebih rendah? Tentu vonisnya akan kita tunggu bersama pada hari ini. Kembali ke Anda Zila dan juga Togi. Baik, kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangannya. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kasus kematian Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur berujung pada penangkapan 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Tidak hanya itu, Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, pengacara Ronald Tanur, hingga mantan pejabat Mahkamah Agung turut terseret kasus ini. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang sudah menjadi terdakwa atas kasus gratifikasi putusan Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara, mantan pejabat MA Jarod Richard, Ibu Ronald Tanur Meriska, dan pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa Meriska, Ibu Ronald Tanur, memberi suap agar anaknya divonis bebas dalam kasus tewasnya Dini Sera. Suap itu diberikan kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili melalui pengacara Tanur Lisa Rahmat. Sementara itu, Jarod Richard didakwa menerima gratifikasi sebesar 915 miliar rupiah dan 51 kg emas selama 10 tahun menjadi pejabat MA. Selain itu, Jarod juga didakwa terlibat menjadi maklar perkara dalam vonis bebas Ronald Tanur. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Job Fair 2025 yang diadakan di Jakarta Utara memasuki hari terakhir. Jakarta Job Fair 2025 yang diadakan di 2 lokasi di wilayah Jakarta Utara melibatkan 38 perusahaan dan menyediakan lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan. Di Kecamatan Kelapa Gading melibatkan 20 perusahaan, sementara di Kecamatan Koja ada 18 perusahaan. Jakarta Job Fair dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Ya, peserta yang datang sudah mendaftar melalui online agar tidak terjadi antrian di lokasi. Kegiatan ini diharapkan pemirsa mampu menyerap pencari kerja ini sebanyak-banyaknya
agar pengangguran di Jakarta Utara berkurang. Dan bisa untuk mengetahui situasi para pekerja di Jakarta Job Fair 2025, kita bergabung dengan rekan Ismalia Medesari dari Gedung Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat pagi menjelang siang Ismalia, bagaimana suasana terkini di Job Fair hari ini? Ya, selamat pagi Togi, Zila dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana suasana di tempat kami melaporkan, tepatnya di Gedung Judo Kelapa Gading Jakarta Utara pada acara Job Fair, ini cukup ramai Togi, Zila dan juga pemirsa. Memang sedari pagi kami pantau memang sudah banyak para pencari kerja yang memang sudah mendatangi gedung Judo di tempat kami melaporkan untuk segera mencari, melihat perusahaan-perusahaan apa yang sekiranya cocok untuk mereka melamar pekerjaan. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, Togi, Zila dan juga pemirsa, ini bagaimana suasana di sini. Ini banyak sekali ramai para pencari kerja yang sedang melihat-lihat perusahaan apa saja yang akan mereka lirik dan mereka apply CV-nya ke dalam perusahaan tersebut. Dan sebagai informasi, di tempat kami melaporkan ini ada sekitar 20 perusahaan yang tergabung dan ini bergerak di berbagai bidang. Contohnya seperti food and beverage, ada juga dari bidang perbankan, ada dari bidang hospitality, bidang transportasi, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan sebagai informasi juga, Togi dan juga pemirsa, di tempat kami melaporkan nantinya akan ada talk show yang diisi oleh pihak dari Sudin, dari Kasudin yang dimana nanti akan dimulai pada pukul 11 siang nanti, dan nantinya juga akan ada demo untuk bertata rias yang diikuti oleh para pencari kerja yang berlulusan SMK. Togi, Zila dan juga pemirsa, memang untuk saat ini memang di tempat kami melaporkan ini banyak sekali para pencari kerja yang memang mencari kerja yang cocok untuk mereka masuki atau mereka apply CV-nya. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada beberapa pencari kerja mengapa mereka mengikuti job fair tidak di web seperti itu, karena mereka memang menginginkan supaya lebih cepat, karena memang jika cocok ini bisa langsung interview di tempat kami melaporkan. Sementara itu kembali ke Anda Togi dan juga Zila. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mendapat ancaman bom, pesawat Saudi Airlines yang mengangkut jemaah haji Indonesia asal Depok dan Bekasi, Jawa Barat mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pesawat Saudi Air SVA 5276 rute Jeddah Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara usai mendapat ancaman bom Selasa siang. Ancaman diterima pilot saat pesawat telah lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Pesawat Saudi Airlines tujuan Jakarta ini mengangkut 442 jemaah haji asal Depok dan Bekasi. Penumpang pesawat terdiri dari 207 lelaki dan 235 perempuan serta 18 kru pesawat. Pihak kepolisian memastikan jika pesawat dinyatakan aman dari ancaman bom. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait ancaman bom dengan berkoordinasi dengan pihak Jeddah. Saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang berada di Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami, karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah. Para penumpang sudah dievakuasi dan menginap di salah satu hotel di Deli Serdang. Sementara itu, keluarga salah satu jemaah haji kloter 12 JKS, Mardiah Dul Halim asal Cilangkap Tapos yang berada di pesawat Saudi Airlines yang dikabarkan diteror bom menggelar doa bersama di kediamannya. Keluarga mendapatkan kabar teror tersebut dari grup WhatsApp dan langsung menghubungi para jemaah haji. Keluarga senang para jemaah dalam kondisi aman. Para jemaah haji asal Depok dan Bekasi ini dijadwalkan akan pulang ke Jakarta pada Rabu pagi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan jemaah haji kloter 8 debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air disambut pelukan haru oleh keluarga. Di kloter ini terdapat jemaah asal Kabupaten Bantaeng yang menjadi daerah dengan daftar tunggu haji terlama, yakni 49 tahun. Tangis haru anak keluarga menyambut kepulangan 391 jemaah haji kloter 8 debarkasi Makassar asal Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba saat tiba di asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagian jemaah haji wanita terlihat tampil dengan glamor, pakaian khas bling-bling menenteng oleh-oleh mereka untuk diberikan ke kerabat dan sanak keluarga. Para jemaah haji asal Bantaeng rata-rata lansia, lantaran menjadi daftar tunggu terlama di Indonesia bahkan sampai selama 49 tahun. Memang Kabupaten Bantaeng ini termasuk dalam daerah dengan daftar tunggu terlama se-Indonesia, bahkan mungkin di semua negara. Karena memang penduduk kami kecil, tapi peminat haji itu cukup tinggi. Oleh karena itu kami berharap, kami ingin komunikasi dengan Kementerian Agama agar bagaimana kuota haji di Kabupaten Bantaeng bisa ditambah. Karena menunggu 46 tahun itu cukup lama. Para jemaah haji Sulawesi Selatan pun berharap agar pemerintah khususnya Kemenak dapat menambah kuota haji. Mengingat antusias masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima sangat besar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainis melaporkan.